Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri nama ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak dosen pengampu dan yang kami banggakan kepada teman-teman semua. Baik, di sini kami kelompok 2 di mana akan menjelaskan mengenai apa? Mana? Badan usaha yang berbadan hukum. Jadi gimana sih dan apa saja yang usaha yang berbadan hukum seperti itu. Tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa kemarin di kelompok pertama menjelaskan mengenai badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi selanjutnya badan usaha yang berbadan hukum. Jadi lebih menyingkatnya waktu, saya kepada penyaji pertama Abu Zairi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang pengertian badan usaha gitu. Jadi dalam ilmu hukum dikenal dengan teori kekayaan bertujuan yang dikembangkan oleh Brins dan Van der Hagen. Menurut teori ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu. Kekayaan itu diurus dan digunakan untuk bertujuan tertentu, dan tujuan badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi, sebagaimana sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dia juga dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dan kekayaan pengurus atau pendirinya. Dan juga mengenai dalam KUHP pasal 16 dan pasal 15 dan pasal 16 ayat 3 dan 4, yang mana dalam KUH berkata itu dalam asosiasi orang, bila seseorang meninggal, persekutuan dianggap berakhir. Apabila persekutuan akan diteruskan, harus mendapatkan persetujuan ahli warisnya dan dibuatkan akta pendirian baru layaknya mendirikan persekutuan baru. Artinya bila seseorang pemegang saham tidak lagi berkehendak melanjutkan penyertaan atau meninggal, tidak memerlukan akta pendirian baru begitu. Dan mungkin hanya itu tentang biasa dengan pengertian badan usaha hukum. Badan usaha hukum yang pertama yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu perkumpulan atau badan yang terdiri dari beberapa orang pemegang saham dan memiliki modal yang terpisah dari harta kekayaan pemilik atau pendiri dengan harta perusahaan perseroan. Dan juga dasar-dasar hukum perseroan di sini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu. Dan jenis-jenis PT di sini ada 2, perseroan terbatas badan hukum dan perseroan terbatas yang berdasarkan perjanjian, perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha sebagai suatu bentuk usaha gitu. Dan yang keempat, perseroan terbatas memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan yang kelima, perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksananya gitu. Itu mengenai jenis-jenis PT.
Dan mengenai struktur modal PT gitu, diatur dalam Undang-Undang Nomor Pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT mengenai 3 jenis modal perusahaan, yaitu modal PT itu merupakan modal ditebakkan, modal dasar, modal ditebakkan, dan modal digital gitu. Kegiatan ketiga jenis modal tersebut harus tercantum dalam anggaran dasar perusahaan itu berbeda satu sama lain gitu. Yang mengenai organ-organ PT sini ada 2, yaitu RUPS, komisaris, dan direksi gitu. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama sudah menjelaskan mengenai badan usaha hukum, dan lanjut kepada pemateri yang kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dia akan menjelaskan di bagian B, yaitu koperasi. Koperasi sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, yang bahasa Belandanya adalah koperati. Artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit, mencapai secara berseorangan tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi yang berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Yang pertama adalah berdasar hukum koperasi, yaitu landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat dalam pasal 33 ayat 1 untuk Undang Dasar 1945 yang mengemukakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas perorangan. Dan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan dan badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi inspirasi dan kebutuhan bersama. Bagian B yaitu jenis-jenis koperasi, yaitu koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang terdiri dari 2, yaitu koperasi primer yang dimana koperasi yang didirikan oleh dan menggotakan perorangan dan orang perorangan. Yang kedua, koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Bagian C yaitu yayasan. Menurut Profesor Dr. SST Kansil SH dan Kristi ST Kansil SH MH, yayasan adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial, dan dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial, yaitu amal ataupun beramal, yang tidak menunjukkan untuk mencari keuntungan. Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan keagamaan. Dan
yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu ditentukan oleh undang-undang yayasan. Yayasan harus berperan sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, kegiatan dan kemanusiaan. Yayasan harus bersifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosial, yang kedua keagamaan, dan ketiga kemanusiaan. Oleh karena sifat-sifat tersebut, maka para anggota pembina, pengurus dan pengawasan yayasan harus bekerja secara sukarela, yaitu menerima gaji, upah dan honor tetap serta tidak boleh mentujukan untuk memperkaya diri sendiri, itu kekayaan pribadinya. Yang bagian D yaitu badan usaha pemilik negara, yaitu BUMN. BUMN sendiri adalah badan usaha pemilik negara dapat ditemui dalam pasal UU BUMN adalah pasal 1 UU BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagainya besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan serta langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jenis-jenis BUMN. BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Publik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Badan usaha pemilik negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan dan badan usaha umum, yaitu Perum. Yang nomor 3 adalah organ dalam BUMN. Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam perseorangan, yaitu terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah perseorangan yang terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara minimal 51 impulan atau persenan dari jumlah seluruh saham perseroan adalah BUMN, yaitu berdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi dan komunikasi. Ketentuan pasal 1 angkatan 13 menyampaikan bahwa rapat umum pemegang saham, yaitu selanjutnya disebut ROPS, adalah organ perseorangan yang memegang kekuasaan. Bagian E yaitu badan usaha milik daerah, yaitu BUMD. Pemilik daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, yaitu urusan pemerintahannya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan dalam peran serta masyarakat, yaitu pendidikan daya saing daerah dengan pemerintahan, prinsip demokrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa daerah dapat mendirikan BUMD yang membentuk perusahaan umum daerah pemuda atau perusahaan daerah bersoda. Keberadaan perusahaan daerah kepada daerah bertindak sebagai salah satu organ perusahaan daerah, yaitu sebagai pemilik modal. Oleh karena itu, kepala daerah tidak bertanggung jawab atas segala akibat atau perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih waktunya kepada para pemateri yang sudah menjelaskan panjang lebar mengenai badan usaha yang berbadan hukum tentunya. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.